Melanjutkan cerita sebelumnya, Tan Yun memutar alis pedangnya, mengikuti reputasinya, dan melihat seorang pria berotot dengan 3 alam jiwa janin besar, 5 tebal dan 9 kali lipat berjalan keluar dari kelompok paviliun. Di belakang pria kekar, masih ada 20 adik laki-laki dengan ranah jiwa janin ke-6 atau ke-7. Pria berotot itu langsung mendatangi Tan Yun, dengan otot-ototnya yang bergerigi, mengangkat jubah murid tukang, seolah-olah seluruh tubuhnya dipenuhi dengan daya ledak. Orang ini bukan orang lain, tetapi Cheng Yaozuan di mulut Daniel. Rumput, apa yang dilihat pendatang baru? Cheng Yao mengebor lubang hidungnya dan mencemooh Tan Yun. Segera, dia merentangkan kakinya, mengarahkan jari ke selangkangan, dan berkata, "Karena kamu telah datang ke Taman Pengobatan Lingshan, kamu harus mengikuti aturan Tuan Cheng. Pertama bor ke Master Cheng, lalu serahkan semua batu roh padamu." Setelah Cheng Yao menelusuri, 20 adik laki-laki di belakangnya berteriak, "Tan Yun, cepat dan bor hahaha. Sampah, cepat masuk sana." Wah! Penghinaan orang banyak menelan paviliun 3 mil jauhnya. Saat berikutnya, ratusan murid tukang berlari keluar dari paviliun satu demi satu, menatap Cheng Yaozuan dengan ketakutan, dan menatap Tan Yun dari kejauhan, menunjukkan simpati. Tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikannya. Di Taman Pengobatan Lingshan, hampir semua orang dengan kualifikasi kelas rendah, hanya Cheng Yaozuan adalah jiwa emas kualifikasi kelas menengah. Cheng Yaozuan mengandalkan kekuatannya dan tidak ada yang berani memprovokasi dia. "Kamu nenek, aku membiarkanmu mengebor, apakah kamu tuli?" Cheng Yaozuan meraung keras saat melihat kelambanan Tan Yun. Tan Yun melirik pria berotot perkasa di depannya seolah-olah melihat pena jahat. "Coba kau margobi. Katakanlah, kau bisa mengenali Lao Su secara sekilas. Siapa yang mengungkapkan penampilanku padamu? Dan siapa itu?" "Aku memerintahkanmu untuk berurusan dengan Lao Su." Cheng Yaozuan terkejut, tidak menjawab pertanyaan Tan Yun. Ledakan kemarahan memenuhi dadanya. Dia tidak diragukan lagi adalah kaisar bumi di kebun obat Lingshan. "Saya selalu mengeksploitasi orang lain sendirian, mengalahkan seseorang yang tidak enak dipandang. Saya tidak menyangka hari ini saya akan dipermalukan oleh pendatang baru. Tan Yun, kamu sudah mati. Apakah kamu berani memarahi bahkan Bos Cheng?" "Itu benar, aku melihatmu sampah, aku tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati sama sekali." "Bos Cheng, singkirkan dia. Patahkan lengannya dan singkirkan kakinya." Mendengarkan lolongan adik laki-laki di belakangnya, mata Cheng Yaozuan sangat tajam, dan kekuatan emas yang kuat berputar di sekitar tinjunya yang seperti cakram. Dia tiba-tiba mengambil langkah dan menghantam dada Tan Yun. "Beginilah beraninya kamu memarahiku." Melihat adegan ini, adik-adik Cheng Yaozuan menyembah dan berteriak, "Bos Cheng perkasa!" Di sisi lain, tidak jauh, ada ratusan murid, ada yang menghela nafas, ada yang menoleh, dan tidak tahan melihat tatapan Tan Yun selanjutnya. Namun, adegan yang terjadi setelahnya mengejutkan semua orang yang hadir. Tapi melihat Tan Yun menghadapi pukulan keras, dia tidak menghindar atau menghindar, seolah ketakutan. Retakan. Tetapi ketika tinju besar Cheng Yaozuan mengenai dada Tan Yun, disertai dengan suara retak tulang yang melumpuhkan, Cheng Yaozuan seperti meninju alat besi yang keras seperti senjata spiritual tingkat tinggi. Tiba-tiba, kabut darah terisi, tinju itu meledak. "Ah, tanganku!" Cheng Yaozuan sangat kesakitan sehingga fitur wajahnya terdistorsi, pikirannya kosong, dan dia tidak tahu bagaimana tubuh Tan Yun bisa begitu kuat. Pemikiran kilat kembali normal, Cheng Yaozuan ingin mundur dengan panik. "Bawa saya kembali." Tan Yun mengulurkan tangan kanannya, meraih pergelangan tangan patah berdarah Cheng Yaozuan, dan sambil menariknya kembali, lutut kanannya tiba-tiba terangkat dan membentur pintu. Ledakan. Tulang hidung Cheng Yaozuan hancur, dan tubuhnya hanya dipuncaki oleh lututnya. Tan Yun memegang tangan kanannya di pergelangan tangannya dan menariknya kembali ke udara, lututnya dengan keras menghantam wajahnya lagi. "Apa?" Dalam ratapan yang menyedihkan,
Cheng Yaozuan benar-benar tidak dapat dikenali dan giginya rontok. Dia jatuh 30 kaki jauhnya seperti karung pasir. Dia tidak bisa bangun lagi, dan dia harus berguling-guling di tanah memohon belas kasihan. Tan Yun, jangan berkelahi, tolong jangan berkelahi, aku tidak akan pernah menggertakmu lagi. Sosok Tan Yun melintas dan muncul di depan Cheng Yaozuan, dan berkata dengan dingin, kamu sangat kejam. Jika aku tidak bertemu denganmu, itu akan cukup untuk dibunuh oleh tinjumu jika aku digantikan oleh murid biasa, ranah jiwa janin 7. Ledakan. Tan Yun menendang dada Cheng Yaozuan. Cheng Yaozuan menyemburkan darah dan menembak melalui ketinggian rendah seperti bola meriam. Ledakan. Tubuh itu ditusuk melalui paviliun. Samar-samar terlihat bahwa papan kayu yang rusak itu berlumuran darah Yin Hong. Tan Yun melihat ke samping, dan 20 murid yang sudah sangat ketakutan, menatap salah satu dari mereka, dan berkata, bahwa dia ke Lao Su, dan yang lainnya berlutut. Oke, aku pergi sekarang. Murid itu buru-buru bergegas ke gedung tempat dia terlempar dari lubang besar. Dia hanya memegang Cheng Yaozuan yang sekarat di tangannya dan datang ke tubuh Tan Yun. Dia melemparkan Cheng Yaozuan ke sekitar tubuh Tan Yun, dan langsung menggigil. Tubuh, berlutut dengan 19 orang. Ratusan murid tidak jauh datang ke Tan Yun dengan penuh semangat setelah memperlambat semangat mereka. Kakak senior Tan, pertarungan yang bagus. Kalahkan latihan Cheng Si ini sampai mati. Binatang buas yang menindas kita sepanjang hari, sialan. Bunuh dia. Kakak senior Tan membunuhnya, dan 20 keping berombak, kita harus membereskannya. Murid tukang bergegas di depan Tan Yun, beberapa memegang batang besi dan alat tumpul, dan beberapa memegang cangkul roh. Mereka ingin menghancurkan mereka di Cheng Yaozuan dan 20 adiknya. Hentikan semuanya. Tan Yun melambaikan tangannya. Ini kakak Tan. Ratusan orang menjawab dengan suara bulat. Mereka dapat melihat bahwa Lingshan Medicine Garden akan segera berubah. Semua orang berdoa diam-diam, jangan pergi sebentar, Tan Yun adalah pengganggu kedua. Tan Yun menatap tanah dengan dingin, dan mengerang kesakitan, bicaralah, siapa yang mengaturmu untuk berurusan denganku? Tidak ada yang mengatur untukku. Cheng Yaozuan sebentar dan ragu-ragu. Bukan siapa-siapa. Tan Yun tersenyum, dengan senyum iblis di sudut mulutnya, kamu dan aku belum pernah bertemu. Kamu mengenaliku secara sekilas ketika aku tiba di Taman Obat Lingshan, dan kamu membunuhku lagi, beranikah kamu mengatakan tidak? Seseorang mengaturmu. Retak. Tan Yun mengangkat kakinya dan menginjak telapak tangan kiri Cheng Yaozuan, menggulingkannya dengan keras, membuat suara tulang hampir pecah. Ah, Tan Yun, biar aku bilang. Cheng Yaozuan melolong seperti babi. Itu terlambat. Tan Yun memukul tangan kiri Cheng Yaozuan dengan sebuah tendangan, bisa kukatakan sekarang. Cheng Yaozuan gemetar, dan berkata dengan suara gemetar, Saudara Li Zian, biarkan aku berurusan denganmu. Li Zian. Tan Yun mengerutkan kening, siapa dia? Apa kekuatannya? Mengapa Anda membiarkan Anda berurusan dengan saya? Dia adalah murid dari 12 tetua kita. Dia sekarang adalah kesempurnaan agung dari keadaan jiwa janin, atau jiwa janin guntur dari kualifikasi tingkat tinggi. Tubuh Cheng Yaozuan gemetar, suaranya lemah berkata, kemarin, dia memegang potretmu, berikan padaku, katakan saja biarkan aku menyingkirkanmu, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tan Yun, aku sudah memberitahumu semuanya, tolong jangan bunuh aku. Tan Yun berkata dengan kosong, aku tidak bisa melakukannya tanpa membunuhmu, tapi demi apa yang kamu katakan, aku bisa memberimu kelegaan. Dengan lambaian tangan kanan Tan Yun, sebilah pedang yang diubah dari kekuatan spiritual memotong leher Cheng Yaozuan dengan kejam. Melihat mayat Cheng di tanah, 20 adik laki-laki, menghadap Tan Yun, bersujud meminta belas kasihan. Jika kamu belum mengambil tindakan apapun terhadapku, aku tentu saja tidak akan membunuhmu. Tan Yun menyipitkan mata pada 20 orang, saya pasti akan peduli jika Anda mempermalukan saya.
Setelah itu, Tan Yun memandangi ratusan orang yang menatap 20 orang itu, dan berkata dengan suara yang dalam. Sepertinya mereka mengikuti Cheng Yaozuan dan menggertakmu sepanjang waktu. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan untuk melampiaskan amarahmu. Hancurkan masing-masing kaki mereka, selama kamu tidak membunuh mereka. Setelah berbicara, Tan Yun berjalan menuju hutan bambu hijau tidak jauh, dan teriakan seperti membunuh babi terdengar di belakangnya. Di hutan bambu, Tan Yun berbaring di kursi batu yang diukir dengan baik, bertanya-tanya mengapa Li Zian ingin membunuh dirinya sendiri. Setelah memikirkannya, Tan Yun memutuskan bahwa orang ini kemungkinan besar akan dibeli oleh tetua penegak hukum pintu dalam, atau tetua kedua dari jiwa binatang, dan kepala jiwa suci. Li Zian, jangan jatuh ke tanganku. Mata Tan Yun Xing berkilat dingin, orang ini tidak boleh tinggal. Ada langkah kaki yang berantakan, dari jauh ke dekat, lebih dari 800 murid tukang di Taman Obat Lingshan berdiri jauh di depan Tan Yun saat matahari terbenam, menatap Tan Yun dengan penuh ketakutan. Tan Yun bangkit dari kursi, dan begitu dia melangkah ke arah semua orang mundur selangkah ketakutan. Tan Yun mengangkat bahu dan tersenyum ramah, jangan takut, semuanya, mungkinkah aku akan memakanmu? Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Selama kamu tidak menyinggung perasaanku, aku secara alami akan memperlakukanmu dengan hormat. Oh, ngomong-ngomong, saya baru saja datang ke sini dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Tolong beritahu saya. Setelah mendengar ini, semua orang diam-diam menghela nafas lega. Saudara Tan, nama saya Zhou Ran. Seorang murid kurus berjalan ke arah Tan Yun dengan hormat. Saudara Tan, Anda baru saja tiba. Hal yang paling mendesak adalah melapor kepada Diakon Sen di Paviliun Lingyuan di gunung belakang. Setelah melapor, Diakon Sen akan memberimu tugas untuk membagikan seragam klan, mengatur rumah, membagi area untuk budidaya eliksir, dan berapa banyak eliksir yang harus diserahkan setiap bulan. Setelah mendengar ini, Tan Yun berterima kasih padanya, dan segera berkata, adik Zhou, tolong kubur tubuh Cheng Yaozuan. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Ketika Zhou Ran berbalik, dia dihentikan oleh Tan Yun, ini hadiahnya. Tan Yun melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya putih terbang ke tangan Zhou Ran, berubah menjadi batu spiritual kelas menengah. Saudara Tan, ini tidak bisa dilakukan. Zhou Ran tampak bingung dan berkata dengan cepat. Sebagai murid tukang, hanya ada 300 batu roh tingkat rendah sebulan. Jika Anda menukar batu roh kelas menengah, itu akan menjadi 3. Zhou Ran tidak bodoh. Menurutnya, Tan Yun sudah menjadi bos Taman Obat Lingshan. Di mana dia berani menerima batu roh. Biarkan kamu menerimanya, jangan ambil tintanya. Tan Yun tersenyum, menginjak pedang terbang, dan meluncur melalui hutan bambu. Setelah beberapa saat, dia datang ke gunung belakang, dan ujian terbang di depan halaman yang tenang. Tan Yun mengambil pedang terbang, membungkukkan tinjunya dan berkata, murid baru Tan Yun, datang dan laporkan kepada Diakon Sen. Masuk. Suara perubahan datang dari halaman lain. Setelah Tan Yun mendorong pintu dan memasuki halaman lain, wajahnya senang, Penatua, mengapa kamu selalu di sini? Suara Tan Yun berhenti, dan pria tua berambut abu-abu di depannya tampak persis seperti Sen Qingqiu pada pandangan pertama. Setelah diperiksa lebih dekat, saya menemukan bahwa keduanya masih agak berbeda. Hahaha. Pria tua berambut putih itu berhenti di halaman dan tersenyum ramah. Orang tua Sen Qingfeng dan Sen Qingqiu adalah saudara kembar. Kakak keduaku telah memberitahuku segalanya tentang anakmu. Kakak keduaku memperlakukanmu seperti cucu, tertahan di depanku mulai sekarang. Murid itu patuh, murid itu ingin berterima kasih kepada Lord Deachon. Tan Yun berkata sambil tersenyum. Sen Qingqiu membalik tangan kanannya, dan segera, jubah perak muncul dari udara tipis di tangannya. Di jubah yang terlipat rapi, ada tanda dengan kata, tukang, terukir di atasnya. Ini semua sudah siap untukmu, pakai sekarang. Ya.
Tan Yun dengan cepat melepas jubah hijaunya, mengenakan jubah perak, dan menggantungkan tanda identitasnya di pinggangnya. Tan Yun, di masa depan, di Lingshan Medicine Garden, eliksir di area nomor 888 akan dikelola olehmu. Selain menyerahkan jumlah eliksir yang ditentukan setiap bulan, kamu juga perlu melayani murid alkimia setiap hari. Dengan cara ini, itu pasti akan mempengaruhi kultivasi Anda. Tentu saja, Anda bisa lebih fleksibel dan membiarkan orang lain melakukannya untuk Anda. Sen Qingfeng tersenyum ramah. Murid, terima kasih Diaken untuk mengingatkan. Tan Yun membungkuk. Wajah Sen Qingfeng berubah lurus. Tan Yun, kamu harus selalu ingat bahwa untukmu, kakak keduaku tidak hanya diusir dari keluarga Sen oleh nona muda, tetapi juga bersumpah bahwa kau tidak akan mengecewakan nona muda itu. Jika kau bisa tidak membuat blockbuster dalam 10 tahun, saudara kedua saya akan dihukum mati. Tan Yun, hidup dipertaruhkan, kamu tidak boleh mengecewakan Diaken ini dan saudara laki-lakiku yang kedua. Diaken dapat yakin, murid mengerti bagaimana melakukannya. Tan Yun membuat suara keras. Ya, Sen Qingfeng mengangguk. Rumah yang Anda tinggali adalah nomor 900. Hanya jika Anda menyingkirkan status murid tukang di masa depan, Anda dapat memiliki gunung peri yang independen. Setelah itu, Sen Qingfeng membalikkan tangannya dan menyerahkan slip batu giok kepada Tan Yun. Ini mencatat Taman Obat Lingshan, metode budidaya jutaan ramuan, tolong lihat lebih jauh. Oke, kamu pergi. Jika kamu memiliki sesuatu di masa depan, kamu bisa datang langsung ke orang tua itu. Murid mengerti, murid pensiun. Setelah Tan Yun berbalik dan pergi, melihat 4 karakter, handiman Medicine Garden, yang dibordir di dadanya, dia diam-diam memutuskan untuk menyingkirkan identitasnya sebagai murid tukang sesegera mungkin. Memutuskan untuk mengambil keputusan, pedang kekaisaran Tan Yun terbang di sekitar gunung belakang, dan sebelum kembali ke kelompok bangunan tempat dia tinggal, jeritan dan jeritan senjata tajam menembus udara masuk ke telinganya. Alis Tan Yun mengencang, dan setelah mempercepat dan terbang keluar dari hutan bambu, pupil matanya mengecil, tetapi dia melihat seorang murid berjubah putih dengan miniatur danding yang dibordir di dadanya, menari-nari dengan cambuk besi di tangannya, seperti ular hitam, berenang di ketinggian rendah, membanting Zouran yang berlutut di depannya. Terjebak, dengan cambuk, pakaian Zouran di bahunya pecah, dan daging dan darah berguling ke samping, sama menyedihkannya dengan kupu-kupu darah dengan sayap patah. Pada saat ini, lebih dari 800 murid tukang berlutut dengan gemetar di depan para murid yang mengenakan jubah pil, dan mereka tidak berani mengambil seteguk pun. Zouran, dasar sampah, biarkan kamu menyiapkan ramuan, sekarang aku datang untuk mendapatkannya, kamu belum menyiapkannya. Dan kalian, semuanya adalah barang inferior. Murid dan Pau berkata, melambaikan cambuk besi, meninggalkan serangkaian bekas cambuk kulit dan daging di tubuh 10 orang termasuk Zouran. Sambil merokok 10 orang, orang ini memandang murid-murid tukang yang berlutut di tanah dengan jijik. Pengrajin Anda di Taman Pengobatan Lingshan adalah sekelompok tugas sederhana. Mulai sekarang, siapa yang berani mengira saya sebagai alkimia dan perhatikan saya? Bagaimana cara membunuhmu? Sebelum suara pemuda itu jatuh, dia tiba-tiba terputus oleh suara yang dipenuhi dengan kedinginan yang tak ada habisnya. Kamu mengatakan bahwa tukang kebun obat Lingshan adalah orang yang rendah hati. Di mana kamu bajingan yang muncul, jadi malu semua muridku. Kebun obat. Nah guys, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Mimin akan melanjutkan episode selanjutnya, namun sebelum itu alangkah baiknya bantu Mimin subscribe, aktifin lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mimin.